Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyarakat yang berbahagia, alhamdulillah di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas senantiasa dapat rahmat taufik dan hidayahnya serta lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama supaya niat kita betul-betul kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma linaili ridallahi wa isallatil jahli an nafsi wa ghairi wa ihya'id-dini wa lisyukuri nikmati bin niyati shadiqati ma'ad tawakkuli. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha'illahi ta'ala datihi wa nurihi rahmatihi wa mahabbati li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li karamati alailah wa li barakatil mu'allif fil kutub allati ta'allamna ya jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan khassa ila jami'i masyayikhina syayukh Bahi Abdul Karim, Bahi Marzuqi, Bahi Makhrus Ali, Bahi Imam Yahya, Bahi Tasasuki, Bahi Aziz Mansur, Bahi Habibullah Saini, Bahi Maksum Jari, wa man tasata ilihim wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa ahli silsilatihim bi barakatihim nafa'anallahu bi ulumihim sallallahu alahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan di bulan Sa'ban ini kita belum dapat berkah bulan Sa'ban. Amin ya rabbal alamin. Bulan Sa'ban ini bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah dan sebagainya. Maka kita harus bisa manfaatkan bulan Sa'ban ini untuk menambah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan menambah amal-amal kebaikan kita sehingga kita mendapat banyak tabungan pahala di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taraku al-mu'aradata bil kalami ilal mu'aradati bil husan. Kemarin sudah kita jelaskan bahasanya keistimewaan Al-Quran dan mukjizat yang paling agung bagi Rasulullah SAW itu tidak bisa dibandingi, tidak bisa dilawan, tidak bisa dikalahkan oleh semua orang Arab. Jadi semua tidak mampu mengimbangi membuat satu surat yang menyertai dengan Al-Quran. Semua merasa lemah, tidak mampu karena Al-Quran itu kan mukjizat langsung dari Allah yang diberikan pada Nabi Muhammad SAW. Bahkan mukjizat yang bagiah ila akhir zaman yang
pertama sampai akhir zaman tidak akan berubah, tidak akan diganti. Limuda wa mahila yaumil kiamah. Bismillahirrahmanirrahim. Batarok lan padha tinggal sapa wong Arab. Batarok lan padha tinggal sapa wong Arab al-mu'aradata ing melawani. Al-mu'aradata ing melawani bil kalami lan kalam. Bil kalami lan kalam kelawan ungkapan kelawan ucapan saged. Ilal mu'aradati maring melawani, pindah ilal mu'aradati maring melawani bil husami kelawan landepe pedang. Jadi menentang Rasulullah, mengalahkan Rasulullah dengan mukjizat Al-Qur'an oleh Rasulullah. Orang Arab dengan pakai hujah, pakai argumen, pakai alasan, pakai tulisan, pakai kalam, dah nggak mampu mengalahkan, nggak mampu bandingi, maka orang Arab berpindah melawan, menentang Rasulullah dengan pakai pedang, jadi dengan kekerasan. Wadalulan podo pindah sapa wong Arab, wadalan podo pindah sapa wong Arab anil muqabalati saking bandingi ngadepi, anil muqabalah saking ngadepi Rasulullah bilisane iklan lisan, pindah ilal muqabalati maring bandingi bisinane iklan pira-pira pucuke tombak, bisinane iklan pira-pira pucuke tombak. Karena kalah melawan dengan lisan, dengan perkataan, dengan beberapa hujah kalah, sehingga berpindah melawan Rasulullah dengan pucuknya tombak atau dengan gaman. Wahaisu ajasa Arabu, wahaisu ajasa dalam sekiranya us apes lemah, nggak mampu melawan. Wahaisu ajasa dalam sekiranya us apes sopo Arabu dalikal asri, wong Arabe mengkono zamane Rasulullah. Sapa Arabu dalikal asri, wong Arabe mengkono zamane Rasulullah, tomongsone Rasulullah. Wa aja dalam sekiranya wis apes sapa Arabu dalikal asri, wong Arabe mengkono mongsone Rasulullah atau zamane Rasulullah. Dah walaan. Faman siwahum, paman mongko utai wong, paman mongko utai wong siwahum kang saliyane Arabu dalikal asri, paman utai wong siwahum kang saliyane Arabu dalikal asri iku yakunu ana sapa man iku ajazu luweh apes min hadal amri saking iki perkara, min hadal amri saking iki perkara, melawan utawa mengimbangi Rasulullah, mengalahkan Rasulullah dengan perkataan untuk mengalahkan Al-Quran. Tidak ada yang mampu, bahkan lebih lemah, lebih tidak mampu. Orang Arab saja yang ahli bahasa Arab, yang merupakan bahasa kesehariannya, lebih-lebih selainnya orang Arab jelas lebih tidak mampu. Waqat madha lan teman-teman wis kliwat, waqat madha lan teman-teman wis kliwat ilal ani, maka maring saiki, ilal ani maka maring zaman saiki, apa aksaru perkara kang luwih akeh, apa aksaru perkara luwih akeh, mangsa akeh min alfin saking 1000 wa salasimi'ati amin lan 300 tahun, wa salasimi'ati amin lan 300 tahun. Dan sampai sekarang sudah lebih dari
1300 tahun tidak mungkin ya. Orang bisa menyalahkan Al-Quran memang gak ada salahnya ya. Atau mengalahkan Al-Quran ya. Mengimbangi gak ada yang mampu, lebih lemah, lebih jauh dari masa Rasulullah, lebih tidak mampu. Walam yujad hal ora den temu. Walam yujad hal ora den temu sapa ahadun wong suci. Sapa ahadun wong suci minal bulaghah saking boro-boro wong kang ahli balaghah, ahli sastra bahasa balaghah itu. Minal bulaghah saking boro-boro wong kang ahli balaghah, boro kang ahli sastra bahasa. Illa wa huwa angin utawi ahad iku muslimun wong kang nyerah, wong kang pasrah. Iku muslimun wong kang pasrah aldus islamin utawa wong kang anduweni pasrah. Aldus islamin utawa wong kang anduweni pasrah. Jadi seorang pun tidak akan temukan dari kalangan ahli sastra bahasa apapun ya. Dari bahasa Arab saja tidak ada yang mampu bahasa ahli bahasa sastra bahasa yang lain, kecuali mereka semuanya menyerah semuanya ya. Dengan ketidakmampuannya itu menyerah semuanya, pasrah. Fadalah mongko nuduhake apa apese bulaghah. Padahal mengkonotake apa apese bulaghah ala annahu ing atas duhune Al-Qur'an ala annahu atau tadi saged padahal mengkonotake apa asu arabu dalikal asri niku saged ya atau apese bulaghah saged. Padahal mengkontake apa asu arabu dalikal asri ala anau ing dunia Al-Qur'an ala anau ing atas dunia Al-Qur'an iku laisa ora ana apa Al-Qur'an iku laisa ora ana apa Al-Qur'an iku min kalamil basyari saking kalame menungso, iku min kalamil basyari kalame menungso. Jadi kalau ada tuduhan mengarah pada Rasulullah kalau Al-Quran itu ciptaan Rasulullah, ciptaan Nabi Muhammad, karangan atau susunan Muhammad, itu jelas tidak mungkin ya. Menunjukkan dengan ketidakmampuan semua manusia, ada ahli-ahli sastra balaghah itu tidak ada kemampuannya untuk mengimbangi Al-Quran, menunjukkan bahasanya Al-Quran itu memang betul-betul murni kalamullah, bukan kalamnya manusia. Balhuwa balik utawi Al-Quran, balhuwa balik utawi Al-Quran iku kalamul khaliqi, kalame zat kang nitahake, kalame zat kang nitahake al-quwa kang kuat, al-quwa biro-biro kang kuat, al-quwa ka biro-biro kang kuat, wal qudrat biro kang kuwasa, wal qudran biro kang kuwasa, wal quwa banget iki. Apa niku itu mana banget itu balaghah. Al-quwa kang banget kuwate, wal qudran banget kuwasa. Jadi Al-Quran memang betul-betul kalamul khaliq, kalamnya Allah sama pencipta yang sangat kuat dan sangat kuasa, tidak ada batasnya. Angsalahu wasnurunake sapa Allah ing Al-Quran angsalahu wasnurunake sapa Allah ing Al-Quran tasdikon krono benerake, tasdikon krono benerake, tasdikon krono benerake di rasulihi maring utusane Allah, li rasulan maring utusane Allah,
dirasuli maring utusane Allah wa tahqiqon lan nyatakake pembuktian secara nyata nyatakake lima kulis maring perkara kang den dawuhake Rasul lima kulihi maring perkara kang den dawuhake Rasul lima kulihi maring perkara kang den dawuhake Rasul. Di Allah sudah menurunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad tujuan tasdek untuk membenarkan bahasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah oleh Nabi Muhammad itu betul-betul benar dan betul-betul Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada umatnya. Hingga kita diwajibkan untuk meyakinkan, untuk membenarkan, kita betul-betul tasdek. Maka kita diwajibkan untuk berpikir, mencari kebenaran, mencari keyakinan. Maksudnya biar keimanan kita, keyakinan kita jadi kuat. Kalau apa yang dibawa oleh Rasul itu betul-betul itu dari Allah dan itu semuanya hak benar. Bahkan di balik itu Rasulullah kan seorang yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, hingga itu semakin yakin kita kalau Al-Quran itu betul-betul murni dari Gusti Allah. Gak mungkin seorang yang ummi tidak bisa baca nulis itu akan menyusun kitab atau menyusun kalam yang bagus, gak mungkin. Gak bisa baca, gak bisa nulis. Itu merupakan dalil bukti yang jelas sebenarnya Al-Quran betul min indillahi ta'ala, dan bukti yang jelas, dalil yang jelas bahasanya Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah SWT, yaitu sebagai pembuktiannya bahkan mukjizat Al-Quran yang diberikan pada beliau. Itu semuanya tidak bisa ditentang, tidak bisa diingkari, sehingga kita menjadi betul-betul yakin. Waqat mauta mata sudah wadal wajhu utawi iki wajah iki dalan wadal wajhu iki wajah iku wahdal hale ijene wajah wadal wajhu utawi iki wajah dalan wahdal hale ijene wajah iku kafin wis nyukupi kafin kang wis nyukupi fil ijasi ing dalem oleh ngapesake Al-Qur'an waqat ing domalan teman-teman dadi kumpul dan wajib marang iki wajah apa ajuan berapa wajah akaduha utawi salah suci wajah iku ibaruhu oleh aweh khobar Rasulullah, aweh khobar jeung Nabi iku ibaru oleh aweh khobar oleh aweh werta iku ibaru oleh aweh khobar oleh werta Nabi Muhammad an umurin saking pira-pira perkara moho ya batin kang den samarake
dhaharat kang pertelo apa umur dhaharat kang pertelo apa umur kama ahbaro kaya oleh wis aweh kabar sapa yang nabi kama ahbaro kaya oleh wis kabar yang nabi ing Al-Qur'an kama ahbaro kaya oleh aweh kabar sapa yang nabi ing Al-Qur'an. Jadi argumen-argumen atau alasan-alasan atau dasar-dasar tunjuk kuatnya Al-Quran atau benarnya Al-Quran yang mengalahkan orang kafir, yang tidak orang-orang yang mematahkan kejanggalan atau ketidakpercayaannya orang kafir itu sudah tercukupi. Jadi tidak ada jalan lain untuk menentang Al-Quran. Hingga dengan ketidakmampuan orang yang tidak percaya, orang yang tidak percaya pada Al-Quran, ini bisa mengumpulkan beberapa wajah, telah dikumpulkan beberapa wajah yang diantaranya bahasanya penyampaian Rasulullah dari beberapa perkara yang samar-samar itu bisa kelihatan jelas seperti apa yang dikabarkan Rasulullah di dalam Al-Quran. Jadi penyampaian apa saja perkara yang samar, perkara yang tidak jelas itu menjadi jelas seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam Al-Quran. Sebab itu memang betul-betul nyata semua yang disampaikan oleh Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah itu betul-betul nyata, semuanya menjadi jelas. Saniha utai kaping pindune aujuh, saniha utai kaping pindune aujuh iku ana temen Al-Quran iku layamaluhu ora bosanake apa Al-Quran iku layamaluhu ora bosanake iku layamaluhu ora bosanake apa Al-Quran iku layamaluhu ora bosanake apa Al-Quran. Ya Allah, makhluk iku layamaluhu ora bosanake ing Al-Quran apa asamun iku layamaluhu ora bosanake ing Al-Quran apa sam'u midanget utawa ngrungu apa sam'u ngrungu ma takarrara ing dalem semangsane bola baline Al-Quran mahma takarrara ing dalem semangsane bola baline dan wacane Al-Quran. Jadi yang kedua, Al-Quran tidak membosankan pendengaran, tidak membosankan telinga ketika berulang-ulang kali dibaca. Semakin banyak membacanya semakin senang, ada rasa mahabbah, semakin dan pendengaran semakin senang, tidak semakin bosan, tidak. Tapi kalau kalam-kalam selainnya Al-Quran, kalau sudah terulang-ulang itu biasanya bosan. Walaupun toh itu tadinya sangat menyenangkan seperti maulid hasanah atau yang selain dari Al-Quran, ya, itu pasti membosankan. Jadi Al-Quran tidak ada bosannya sama sekali, walaupun diulang-ulang berkali-kali yang tidak ada batasnya. Salisuha utai kaping telune aujuh, salisuha utai kaping telune aujuh iku jamuhu oleh ngumpulake Al-Quran, iku jamuhu oleh ngumpulake Al-Quran
Iku jam'uhu oleh ngumpulake Al-Qur'an. Iku jam'uhu oleh ngumpulake Al-Qur'an. Li ulumin maring pro ilmu. 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 Lam takun kang durung tinemu apa ulum. Lam takun durung tinemu apa ulum. Iku maujudatan maujud. Lam takun durung ana saged apa ulum iku maujudatan maujud indal Arabi ana ngersane wong Arab. Indal Arabi ana ngersane wong Arab. Wal ajami lan wong ajam itu selainnya orang Arab. Dan Al-Quran mengumpulkan berbagai ilmu. Ilmu apa saja terkumpul dalam Al-Quran yang belum ada di dalam sekitar orang Arab, ilmu-ilmu itu tadi, tapi sudah semuanya tersirat di dalam Al-Quran. Ilmu apa saja? Ilmu kedokteran, ilmu pendidikan, ilmu pertanian, ilmu segala-galanya. Semuanya ilmu terkumpul dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran merupakan sumber daripada segala ilmu pengetahuan. Itu sumbernya dari Al-Quran. Kalau kita bisa mampu menggali isi kandungan Al-Quran, kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang belum kita kenal, belum kita ketahui. Hingga dalam permulaan Al-Quran dan surat Al-Baqarah itu dengan pakai isyarat zalika. Zalikal kitabul la raiba fi. Padahal Al-Quran sudah di depan kita. Sudah ada, tapi kok pakai isyarat zalika atau tidak pakai hadza? Itu menunjukkan bahasanya kandungan isi Al-Quran itu mencakup atau mengandung banyak sekali ilmu-ilmu yang ada. Jadi sangat jauh kandungannya, sangat mendalam. Dia pakai isyarat dalika. Dalika itu kan isyarat perkara yang sangat jauh, sangat sulit untuk kita jangkau. Hingga tidak semua orang mampu menguasai isi-isi kandungan Al-Quran yang ada. Karena itu tadi terkumpulkan dalam Al-Quran beberapa ilmu yang tidak ada, tidak terbatas jumlahnya. Rabi'uha utawi kaping papat aujuh iku inba'uhu oleh nyeritakake Al-Quran. Iku imbau oleh nyeritakake Al-Quran, menceritakan anil waqi saking pira-pira kenyataan, beberapa sejarah nggih. Beberapa kenyataan, beberapa sejarah kejadian al-khaliyati kanggus kliwat. Al-khaliyati kanggus kliwat. Wa wal umami lan pira-pira tingkahe umat. Wa wal umami lan pira-pira tingkahe umat. Yang keempat, Al-Quran juga menerangkan beberapa kenyataan yang terjadi, yang sudah lewat di sejarah-sejarah terjadi atau tingkahnya umat dahulu. Itu semua diceritakan, diterangkan di dalam Al-Quran. Walhalu utai tingkah iku ana masne wong. Walhalu utai tingkah ana masne wong silakan den turunake apa Al-Quran alaihi atase man. Iku ana masne wong silakan den turunake apa Al-Quran alaihi atase man alaihi salatu wasallam dimaksud iku napa niku Rasulullah man unsila alaihi niku. Hingga dikata alaihi salatu wasallam. Iku kana ana sapa man atau Nabi Muhammad iku
iku kana sapa Muhammad iku umiyan wong kang umi ora bisa maca nulis. Iku umiyan wong kang ora bisa maca nulis. Iku umiyan wong kang ora bisa maca nulis, ora bisa baca tulis. Layak tubuh ora bisa nulis sapa nabi, walayak lan ora bisa maca sapa nabi. Walayak lan ora bisa maca sapa nabi. Istighnaihi krana oleh nyukupi nabi utawa man nggih. Listighnai krana oleh nyukupi man. Listighnaihi krana oleh nyukupi man. Listighnai krana oleh nyukupi man andalika saking mengkono baca tulis. Andalika saking mengkono yaktubu wa yaqra'u niku. Andalika sing mengkono baca tulis ta yaktubu wa yaqra'u bil wahyi kan wahyu. Jadi Rasulullah tidak bisa baca tapi Rasulullah mendapat wahyu dari Allah. Tidak menguasai, bisa menjelaskan, bisa menerangkan, bisa menyampaikan pada umat. Semestinya seorang yang tidak mampu baca nulis itu kan tidak bisa menerangkan suatu kitab. Kan tapi karena Rasulullah mendapat wahyu, nah beliau betul-betul menguasai dan menjelaskan isi Al-Quran tadi pada umat. Allah menyampaikan ayat ini disampaikan pada umat sesuai dengan kebutuhannya. Makanya ayat Al-Quran kalamullah, ayat Al-Quran itu tidak langsung turun semuanya satu waktu, tidak, tapi sampai 23 tahun bertahap. Turunnya Al-Quran itu bertahap. Jadi kemampuan Rasulullah itu karena ada wahyu dari Allah. Untuk melakukan wahyu dari Allah, Allah menghendaki nabi-nabinya Allah yang dikasih wahyu, maka semua itu bisa disampaikan, bisa diterima, bisa dijelaskan pada umatnya. Waliyakuna lan yen ta ana supaya yen ta ana waliyakun supaya yen ta ana apa wajul ijasi dalan oleh ngapesake Al-Qur'an maring musuh. Liyakun supaya yen ta ana apa wajul ijasi dalan utawa sisi oleh ngapesake musuh Al-Qur'an maring musuh bil qabuli kelawan oleh den trima, bil qabuli kan oleh den trima iku akhra luweh patut. Lah keberadaan Rasulullah yang umi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, kan tapi Rasulullah bisa menyampaikan Al-Quran pada umat, pada kaumnya, pada sahabat, itu karena wahyu dari Allah. Wahyu, keistimewaan, kemampuan di luar kemampuan batas manusia, itu wahyu atau mukjizat. Kalau keistimewaan yang diberikan pada para walinya Allah namanya karomah, jika tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Lebih-lebih berupa mukjizat atau wahyu, itu merupakan keistimewaan, kemampuan di luar kemampuan manusia yang diberikan oleh Allah kepada para nabinya. Tidak ada orang awam mendapat wahyu atau ulama mendapat wahyu, tidak ada. Yang mendapat wahyu dari Allah hanyalah para anbiya, para nabi-nabinya Allah. Lah, keberadaan Rasulullah yang umi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, itu menunjukkan sementara
kita tidak bisa baca dan nulisnya Rasulullah itu, tapi Rasulullah bisa menyampaikan Al-Quran, bisa mengalahkan, bisa mematahkan ketidakpercayaannya orang-orang kafir, bisa terkalahkan dengan hujah-hujah atau ayat-ayat Al-Quran tadi. Nah, itu maka menjadikan Al-Quran itu bisa kita terima atau bisa diterima oleh semua umat, ya. Bahasanya Al-Quran betul-betul kalamullah, ya, kalamullah yang diwahyukan pada Nabi Muhammad untuk mengalahkan ya mukjizat, ya mukjizat untuk mengalahkan musuh. Kita terima, akhraq bil qabuli, patut untuk kita terimanya. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa bawa hikmah pada kita semakin yakin, makin iman bahasanya Al-Quran betul kalamullah sebagai mukjizatnya Muhammad yang paling agung, yang kandungan isi Al-Quran sangat luas sekali. Semua ilmu itu bisa kita ambil dari Al-Quran. Al-Quran sumber daripada segala ilmu apapun. Sehingga ya, kalau kita ingin betul-betul bisa memahami, bisa menguasai isi kandungan Al-Quran, kita harus juga bisa mampu mempelajari atau menguasai ilmu-ilmu alat untuk memahami lughat Arabiyah, baik itu ilmu nahwunya, syarafnya, ilmu manteknya, ilmu balaghahnya, asbabun nuzulnya, ayat dan sebagainya. Kalau kita mampu itu, insya Allah ya, kita mudah untuk memahami Al-Quran dan menguasai isi-isi kandungan Al-Quran. Tapi sekarang itu banyak orang yang hanya sekedar mempelajari terjemah Al-Quran itu saja, dia nggak mampu, alatnya nggak punya, nahwu sarafnya nggak ngerti, lebih-lebih ilmu balaghahnya nggak ngerti. Tapi banyak yang sudah merasa dia memegang Al-Quran, maksudnya merasa sudah menguasai Al-Quran. Ya, kadang-kadang sesuatu yang tidak bisa dipahami secara jelas, kadang-kadang menyalahkan Al-Quran. Salahkan Al-Qurannya kadang-kadang. Itu bahkan berani menerjemah sesuai dengan akalnya, sesuai logikanya. Jadi sebetulnya Al-Quran itu tidak cukup, atau logika manusia, akal manusia tidak mampu hanya sekedar lewat logika tanpa kita menguasai ilmu alat untuk pelajari Al-Quran tadi, dari ilmu tafsirnya, ilmu nahwu sharafnya, mempelajari grammarnya bahasa Arab, lughat bahasa Arab, atau ilmu balaghahnya, sastra bahasa Arabnya, terus betul-betul dikuasai, sehingga ketika kita memahami Al-Quran, tidak berani kita hanya sesuai dengan akal pikiran kita saja, betul-betul sesuai apa yang dikehendaki dari ayat Al-Quran itu tadi. Insya Allah, kalau kita mengikuti para ulama salaf, yang terutama ulama-ulama pesantren, itu ilmunya semuanya mutasil, lengkap, dari semua alat-alat, ilmu alatnya, ilmu tafsirnya, ilmu asbabun nuzulnya, ilmu balaghahnya, semua dikuasai.
dari pesantren, khususnya pesantren salafiyah. Dan sanad ilmunya itu juga mutasil, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Ini keterangan dari beliau-beliau, khususnya dari para ulama salaf dari pesantren, kalangan pesantren di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa kita ikuti. Kita harus yakin, jangan sampai kita hanya mengikuti orang pandai bicara saja, tapi tidak tahu backgroundnya, ilmunya tidak luas. Banyak sekarang orang yang pandai bicara dengan logikanya, tapi tidak punya ilmu yang luas, sehingga kadang-kadang penyampaiannya, apa yang disampaikan walaupun itu ambilan dari ayat Al-Quran, tapi kadang-kadang hanya dia ambil sebagian atau kadang keliru pemahamannya, sehingga yang disampaikan itu juga keliru. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, dan kita walaupun kita belum mampu menguasai isi kandungan Al-Quran, tapi kita minimal kita ada rasa mahabbah, ada rasa senang membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Nah, itu betul-betul min kalamillah, karena kita membaca saja sudah mendapat pahala. Nanti juga walaupun kita tidak tahu artinya, dengan kita sering membaca, istiqomah membaca, apa yang tersisa pada Al-Quran itu nanti akan merasuk pada hati kita, terutama dalam hal masalah keimanan, dan merasuk di hati kita, akan membekas di hati kita. Coba kalau sampai dalam keadaan susah, ada masalah dan sebagainya, sama baca Al-Quran, nanti kegelisahan sampai kesana akan hilang. Nanti untuk apa saja Al-Quran itu bisa. Maka karena itu kita harus betul-betul bisa menjaga Al-Quran, minimal kita istiqomah dalam membacanya dan mempelajarinya. Bukti kalau kita itu betul-betul cinta pada Allah, karena Al-Quran itu juga minallah, di kalamullah. Kalau kita senang pada Al-Quran, berarti kita juga senang pada Allah wa Rasulillah, hingga kita akan mendapatkan barokah daripada Al-Quran tadi. Kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan ditunjukkan kehidupan kita, langkah hidup kita ini akan selalu dituntun oleh Allah, karena kita meyakini Al-Quran dan kita mengistiqomahkan kita membaca Al-Quran. Akan merupakan pedoman dan pedoman dasar kehidupan kita itu Al-Quran. Dengan membaca saja insya Allah nanti akan bisa menuntun kehidupan kita pada jalan yang benar. Sekian, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.